Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Florata pagi ini ya, seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, bahwa di pagi hari ini kami akan menghadirkan wawancara kami bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Bapak Muhammad Sahab HS SH, yang akan membahas terkait inovasi anyaman lokal dari pelatihan menuju pasar global. Nah, pendengar Pro 1 dimanapun berada, saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Bapak Muhammad Sahab HSSH. Dan bagaimana perbincangan kami terkait inovasi anyaman lokal dari pelatihan menuju pasar global? Kita sapa dulu Bapak Sahab ya, yang sudah ada di ujung telepon nih. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Yo, selamat pagi. Baik, salam sehat dan juga semangat selalu ya Bapak ya. Oke, sehat selalu, tetap semangat. Baik Bapak. Nah, terkait dengan pelatihan souvenir ya, pembuatan souvenir dari anyaman bambu nih Bapak, bisa Bapak jelaskan latar belakang dilaksanakannya pelatihan pembuatan souvenir anyaman ini Bapak? Oke, saya dapat menjelaskannya secara umum ya. Pariwisata telah memegang peran penting sebagai penggerak utama perekonomian yang mampu menciptakan dampak positif berantai atau efek ganda, multiplier effect, ke berbagai sektor lain yang sungguh-sungguh mendorong pertumbuhan ekonomi karena menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memicu perkembangan industri pendukung seperti transportasi, akomodasi, makan dan minum. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah sektor industri kecil dan menengah seperti kerajinan tangan anyaman dari potensi bahan baku yang ada di daerah. Maka berangkat dari pertimbangan ini, pemerintah merasa perlu untuk menghidupkan sektor ini dengan menyelenggarakan program pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat pelaku pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan agar dapat menghasilkan produk-produk kerajinan yang menarik, berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang berdampak pada pemberdayaan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pelestarian alam dan budaya, serta peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dan ekraf, karena sangat berpengaruh pada jumlah kunjungan dan lama tinggal wisata di ND, begitu Bu Yo. Baik Bapak. Nah, siapa saja nih peserta yang dilibatkan dalam pelatihan ini? Apakah berasal dari kelompok pengrajin lokal ataukah masyarakat umum nih Bapak? Nah, untuk kepesertaan kita melibatkan kelompok pengrajin lokal ya. Pengrajin lokal itu dari Watunggere, Nida, kemudian dari Ululada, kemudian dari Mukusaki. Total peserta secara keseluruhan dalam pelatihan ini sebanyak 30 orang, Bu Yo. Nah, berapa lama nih pelatihan dilakukan, Bapak? Nah, pelatihan sudah dibuka kemarin pada tanggal 24 November dan akan berakhir besok pada tanggal 26 November selama 3 hari, dan seluruh peserta kita hotelkan, kita inapkan di Hotel Makanul Amni, begitu Bu Yo. Oke, maksudnya tanggal 4 November ya sampai dengan 6 November nih ya Pak ya? Oh betul, tanggal 4 sampai tanggal 6 November. Oh ya, mohon maaf. Nah, apa saja nih keterampilan dan juga materi yang diberikan kepada peserta selama pelatihan ini berlangsung, Bapak?
Oke, materi yang diberikan yang pertama ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata. Oke. Kemudian yang kedua pengenalan bambu sebagai bahan baku anyaman. Kenapa bambu? Karena bambu adalah tanaman yang merupakan potensi yang ada di daerah kita. Kemudian yang ketiga materi tentang peran Dekranasda terhadap Kria masyarakat. Itu yang akan dibawakan oleh Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten Ende, Ya. Nyonya Cici Badeoda. Itu akan dilaksanakan besok. Kemudian materi yang keempat, pelestarian alam, pelestarian bahan baku anyaman terutama. Mhm. Demikian. Baik Bapak, nah bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap ketersediaan bahan baku dan juga alat produksi bagi para pengrajin nih ketika sudah mendapatkan pelatihan seperti ini? Ya, untuk dukungan pemerintah tentu masih sebatas motivasi ya agar masyarakat di desa yang ada kelompok pengrajinnya tentang anyaman bambu ini bisa membudidayakan tanaman bambu sehingga terjadi kesinambungan ya, keberlanjutan untuk ketersediaan bahan baku yang ada di desa. Ini pertanyaan yang bagus ya. Nanti kami akan coba dengan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan juga Dinas Lingkungan Hidup yang selalu mengadakan ya anakan-anakan tanaman. Kita akan berkoordinasi agar ke depan ini anakan-anakan bibit-bibit bambu ya harus bisa disiapkan sebagai dukungan pemerintah. Jadi kalau dari Dinas Pariwisata selama ini belum ada ya, selama ini belum ada. Mungkin kami akan berkoordinasi dengan dinas yang berkompeten yang memiliki tusi untuk ketersediaan bahan baku ini, Bio. Oke, baik Bapak. Nah, selain bahan baku bambu nih, apakah ada rencana ke depannya untuk menyediakan peralatan mungkin ya untuk para pengrajin agar tidak manual nih Bapak untuk anyaman ini, atau mungkin juga bisa berkreasi ke bentuk-bentuk yang lain ya, bukan hanya anyaman saja nih Bapak? Iya, untuk ke depan ya kita pasti merencanakan hal-hal ini. Tinggal nanti kita lihat tusi dari perangkat daerah mana ya. Kalau tentang bantuan peralatan kita nanti bisa berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Ya, kita akan berkoordinasi ke sana. Kemudian terkait dengan desain motif yang ini sudah ada di pelatihan ini ya, karena kita datangkan instruktur dari luar Ende ya, dari Sanggar Kerajinan Bambu Pringmas Kupang yang sudah punya rekam jejak yang sangat baik. Saya pantau dari kemarin sampai tadi malam itu sudah banyak sekali hasil-hasil karya dari pengrajin kita yang walaupun 1-2 hari mereka mengikuti kegiatan itu hasilnya sudah sangat bagus, sangat bagus itu. Dan saya baru lihat yang model-model seperti itu, desain-desain seperti itu yang ada di pelatihan ini, Buyo. Itu luar biasa perkembangannya dalam sehari 2 ini. Baik Bapak. Nah, bagaimana kolaborasi dengan pelaku UMKM, kemudian juga desainer lokal atau juga lembaga pendidikan dalam mengembangkan inovasi produk anyaman yang sudah diberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok ini, Bapak? Ya, kolaborasi dengan pengrajin lokal sudah kita lakukan selama 2 tahun ini dengan kelompok pengrajin karya ibu yang ada di Watunggere, di Nida. Ini umur kelompok ini sudah 9 tahun. Ya, Ibu Mary selaku pimpinan
kelompok pengrajin juga kami datangkan untuk membantu memberikan pelatihan-pelatihan, dan juga Bu Mary diikutkan dalam kegiatan ini untuk menambah wawasan pengetahuan tentang kerajinan menganyam, dan beliau dengan kelompoknya juga menjadi peserta, Bu Yo. Jadi kerjasama kita seperti itu. Kemudian nanti Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih kami lanjutkan ya perbincangan kita bersama Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND ya terkait dengan anyaman bambu ini, kerajinan ini. Bapak, bagaimana strategi promosi Dinas Pariwisata agar anyaman khas ND ini menjadi ikon oleh-oleh wisata yang dikenal luas oleh masyarakat di luar Flores nih Bapak? Oke, yang pertama tentu kita akan menggunakan promosi melalui media sosial. Untuk Dinas Pariwisata sendiri kita punya TIC, Pusat Informasi Wisata, yang ada di kantor Dinas Pariwisata itu memiliki TikTok, memiliki Instagram, kemudian Facebook, dan juga kita punya blog. Jadi kita ingin juga kepada peserta kemarin ya, terutama generasi Gen Z ya, saya menyampaikan bagi saudara-saudara, saudari ya, peserta yang juga memiliki akun medsos, bisa mempromosikan ini, terutama terkait dengan potensi-potensi yang ada di desa, desain-desain yang mereka sudah hasilkan dengan produk-produk kerajinan. Jadi tidak hanya menunggu Dinas Pariwisata tidak hanya menunggu seperti itu. Kemudian kegiatan seperti hari ini ya, RRI juga bermitra dengan Dispar melakukan promosi dalam kegiatan-kegiatan pemberitaan melalui wawancara seperti ini. Nah, kita akan seperti itu ya. Kita akan seperti itu. Kemudian nanti juga Dekranasda dan Ibu Cici ya, juga punya followers yang cukup banyak ya. Ketika beliau hadir ini, beliau tentu akan mengambil bagian untuk mempromosikan hal-hal ini ya, selaku Ibu Ketua TPPKK juga, selaku istri Bupati ND juga ya. Jadi seperti itu Bu Yo. Baik Bapak, nah bagaimana Dinas Pariwisata memantau keberlanjutan usaha para peserta pasca pelatihan yang diadakan Dinas Pariwisata ini, Bapak? Yang kita lakukan adalah kegiatan monitoring ya, monitoring dan evaluasi pasca kegiatan pelatihan. Itu akan terus kami lakukan. Itu sudah menjadi program prioritasnya Dispar. Kita tidak akan melepas ketika selesai pelatihan. Kami akan sangat tertib, tim-tim dari bidang kelembagaan akan turun ya, melakukan monitoring ke sanggar-sanggar mereka. Mereka masih melanjutkan tidak apa yang sudah diperoleh dari kegiatan pelatihan. Jadi kita terus datangi dan menyampaikan ke kepala desanya juga untuk lakukan pengawasan melekat di desa, karena kelompok-kelompok yang kami undang ini adalah kelompok yang berasal dari desa wisata. Jadi memang betul-betul menjadi perhatian kami. Kemudian Pokdarwisnya juga, kelompok sadar wisatanya, kita juga informasikan, dan ada sebagian yang hadir ini adalah peserta yang include di dalam kelompok sadar wisata juga. Mereka masuk di dalam sanggar-sanggar anyaman yang ada di desa wisata mereka masing-masing. Jadi kita akan terus melakukan monitoring dan evaluasi sebagai rencana kerja tindak lanjut. Begitu Bu Yo. Baik Bapak. Nah ini yang terakhir nih Bapak. Apa harapan Bapak
terhadap pengembangan industri kreatif anyaman di Kabupaten Ende ke depannya, terutama dalam konteks pasar global nih Bapak? Ya, harapan kita yang pertama itu kita terus berupaya agar masyarakat di mana wilayah-wilayahnya memiliki potensi lokal ya, yang kita ikut sertakan dalam pelatihan ini terus bersemangat untuk melakukan pengembangan dan membuat inovasi-inovasi yang lebih menarik lagi ya untuk produk-produk lokal ini. Karena kalau kita tetap mengikuti apa yang diwariskan leluhur kita itu saja, berarti dia hanya modelnya hanya seperti itu, desainnya hanya seperti itu. Tetapi di zaman kita ini kita tentu akan membuat sesuatu yang menarik sehingga dia bisa bersaing secara global ya. Kita yang pertama yang kita sasar itu adalah minat wisatawan mancanegara. Ketika mereka tertarik dengan produk lokal kita, mereka akan datang ke daerah kita, terpencil sekalipun karena sudah ada ketertarikan. Nah, ini kan kekayaan-kekayaan yang kita miliki yang sudah diwariskan oleh leluhur, tinggal kita perbaharui, tinggal kita desain kembali untuk lebih menarik. Ende ini sangat kaya. Karena saking kayanya kita akhirnya melupakan hal-hal yang selama ini menjadi aset kekayaan kita. Karena kita memiliki aset kekayaan cukup banyak. Orang kaya kan biasa begitu. Asetnya sendiri bisa saja dia lupakan karena saking kayanya. Nah, termasuk kita di Ende, kekayaan daya, kekayaan dari aspek cenderamata ini juga cukup bagus. Nah, kita coba dorong terkait dengan kegiatan pelatihan anyaman ini untuk bisa bersaing dengan mendatangkan instruktur yang sudah punya nama dari luar Ende. Demikian Bu Yo. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan saja apa yang menjadi harapan Bapak, cita-cita Bapak dan juga masyarakat Kabupaten Ende bisa terwujud ya dengan adanya pelatihan-pelatihan ini. Sekali lagi terima kasih Bapak, sukses selalu dan salam sehat dari studio. Terima kasih kembali, sukses selalu buat Buyo dan RRI Ende. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya perbincangan kita bersama Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende terkait dengan pelatihan pembuatan souvenir dari anyaman bambu. Saya Joanna dan juga rekan Kristo Oring mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat. RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRI Pro 1 ND. Cinta di hatiku selalu takkan ku lepas.